Let's have a ball. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salita Sitorus. Saya Dahlia Espika. Kita akan membahas dasar molekuler penurunan sifat DNA dan dogma sentral. Kita semua tahu bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri khas masing-masing yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, semua informasi tentang sifat yang diwariskan ini terdapat dalam DNA, yaitu molekul yang menjadi buku panduan tubuh kita. Untuk lebih lanjut, simak video ini. DNA ini bekerja dalam sistem yang disebut dogma sentral biologi, yang menjelaskan bagaimana informasi genetik digunakan untuk membentuk protein. Protein ini adalah kunci utama dalam sebuah aktivitas biologis kita. Tanpa proses ini, tubuh kita tidak bisa tumbuh, berkembang, atau menjalankan berbagai fungsi penting. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana DNA bekerja, bagaimana informasi genetik disalin dan diterjemahkan menjadi protein. Apa itu DNA? Kita mulai dengan memahami dulu apa itu DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah molekul yang menyimpan semua informasi genetik kita. DNA ini seperti buku petunjuk yang berisi kode-kode yang menentukan bagaimana tubuh kita terbentuk dan berfungsi. Setiap makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, memiliki DNA yang unik. DNA inilah yang membuat kita mirip dengan orang tua kita, karena diwariskan dari generasi ke generasi. DNA ditemukan dalam inti sel dan tersusun dalam struktur yang disebut kromosom. Dalam kromosom inilah terdapat gen-gen yang berisi instruksi spesifik untuk membentuk protein yang berbeda. DNA berperan dalam banyak hal, mulai dari menentukan warna mata, jenis rambut, hingga mempengaruhi kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Bahkan, perilaku dan kecerdasan juga bisa dipengaruhi oleh kombinasi genetik yang kita miliki. Sejarah penemuan DNA. Penelitian tentang DNA sudah berlangsung sejak abad ke-19. Fritz Reich, Miss Hare, pada tahun 1869 pertama kali menemukan molekul DNA dalam inti sel, tetapi belum mengetahui fungsinya. Kemudian, Erwin Chargaff menemukan bahwa jumlah adenin selalu sama dengan timin dan jumlah guanin sama dengan sitosin. Akhirnya, dengan bantuan gambar Rosalind Franklin, Watson dan Crick berhasil menyusun model heliks ganda yang menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang genetika. Heliks ganda ini terdiri dari dua untai yang saling berpilin. Bagian sisi tangga terdiri dari molekul gula deoksiribosa dan fosfat, sedangkan anak tangganya tersusun dari pasangan basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada 4 jenis, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Pasangan ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang membentuk struktur DNA stabil. Selain itu, DNA memiliki sifat antiparalel yang kedua untainya berjalan dalam arah yang berlawanan. Dogma sentral biologi pertama kali dikemukakan oleh Francis Crick dan menjelaskan alur informasi genetik dalam sel. Yang pertama, replikasi DNA. DNA menggandakan diri untuk diwariskan ke sel baru. Yang kedua, transkripsi. Informasi dalam DNA disalin menjadi RNA karena DNA tidak bisa langsung digunakan untuk membentuk protein. Yang ketiga, translasi. RNA diterjemahkan menjadi protein yang menjalankan berbagai fungsi tubuh. Replikasi DNA. Replikasi DNA sangat penting agar setiap sel baru memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Proses ini melibatkan beberapa enzim. Helikase membuka untai DNA seperti resleting. DNA polimerase menambahkan nukleotida baru untuk membentuk untai DNA baru. Ligase menyambungkan fragmen DNA di lagging strand. Transkripsi adalah proses menyalin informasi genetik dari DNA ke RNA. Ini terjadi di inti sel dan dilakukan oleh enzim RNA polymerase. RNA yang dihasilkan yaitu messenger RNA yang akan membawa informasi ini keluar dari inti menuju ribosom untuk tahap berikutnya.
Jadi, gimana sih caranya DNA bisa diubah menjadi RNA? Proses ini disebut transkripsi yang terjadi di dalam inti sel. Transkripsi ini mirip seperti fotokopi informasi genetik dalam DNA. Jadi, DNA membuka sebagian untainya, lalu enzim yang bernama RNA polymerase mulai membaca kode DNA dan membuat salinan dalam bentuk messenger RNA. Karena RNA tidak memiliki timin, maka setiap adenin dalam DNA akan dipasangkan dengan urasil dalam RNA. Hasil dari transkripsi ini adalah messenger RNA atau mRNA yang membentuk kode genetik keluar dari inti sel menuju ribosom, tempat protein akan dibuat. Translasi RNA menjadi protein. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, mRNA dibaca oleh ribosom. Yang kedua, tRNA membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga, ribosom menyusun asam amino menjadi protein. Tadi kita sudah membahas DNA, tapi DNA sendiri nggak bisa langsung digunakan oleh sel untuk membentuk protein. Disinilah peran RNA atau ribonucleic acid jadi sangat penting. RNA adalah molekul yang mirip dengan DNA, tetapi punya beberapa perbedaan penting. Pertama, RNA hanya memiliki satu untai, sedangkan DNA memiliki dua untai. Kedua, gula yang digunakan RNA adalah ribosa, bukan deoksiribosa. Ketiga, RNA tidak memiliki timin seperti DNA. Sebagai gantinya, RNA menggunakan urasil untuk berpasangan dengan adenin. 3 jenis RNA utama yang berperan dalam sintesis protein. Pertama, messenger RNA, yaitu membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kedua, transfer RNA, mengangkut asam amino ke ribosom. Ketiga, ribosomal RNA, bagian dari ribosom yang membantu menyusun protein. Ketiga jenis RNA ini bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi genetik dalam DNA benar-benar bisa diterjemahkan menjadi protein yang fungsional. Mutasi DNA. Mutasi adalah perubahan pada urutan DNA yang dapat terjadi secara alami atau akibat faktor lingkungan. Jenis-jenis mutasi. Mutasi titik, perubahan satu basa nitrogen. Mutasi delesi, penghapusan satu atau lebih nukleotida. Mutasi insersi, penambahan nukleotida baru. Mutasi dapat menyebabkan penyakit genetik atau menjadi sumber variasi genetik dalam evolusi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.